Yang di sini 50 situ sholat, syarat sholat. Ya, buka halaman 50. Itu udah dapat. Tentang syarat sholat dan rukun-rukunnya, ya, dan dalil-dalilnya, dan hukum bagi yang meninggalkan sholat. Bahasan yang pertama, fi adadis sholawat al-maktubah. Dari jumlah sholat yang wajib, yaitu ada 5, ya. Ada di sholawatul maktubah khamsun. Jumlah sholat yang diwajibkan itu cuma 5, ya, cuma 5. Jadi sholat selain 5 waktu ini nggak ada yang wajib, ya, nggak ada yang wajib. Ya, mau sholat apapun itu sunnah kecuali yang 5 ini, yaitu al-fajru, sholat subuh, wal zuhru, zuhur, wal asru, asar, wal maghrib, wal isya. Apa? Maktubah artinya wajib. Dan ini ijma ulama menunjukkan bahwasanya 5 waktu ini wajib. Iya. Dan ini juga dilandasi oleh hadis Talha bin Ubaidillah, seorang Arab Badu yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maza faradallahu alayya min shalah, apa yang diwajibkan atasku dari salat? Rasulullah bersabda, khamsu shalawatin fi yaumin wa lailatin, 5 kali salat sehari semalam. Begitu juga dari Anas bin Malik, ya, tentang seorang laki-laki Baduy, ya, terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yawmin wa lailatin, dan Rasul kalian berkata bahwasanya bagi kita diwajibkan sholat 5 waktu, maka beliau berkata shadaq, benar. Ini apa itu berisik kali tadi itu? Itu masih dibuat, ya? Dari dulu nggak selesai itu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan yang kedua. Alaman wajib, ya, bagi siapa diwajibkan sholat? Sholat diwajibkan bagi orang yang muslim. Orang kafir diwajibkan enggak? Hah? Pada hakikatnya diwajibkan tapi tidak diterima, ya. Dia diwajibkan tapi tidak akan diterima sebelum dia masuk
Islam. Jadi setiap harinya dia tidak melakukan sholat, itu dosanya dihitung meninggalkan sholat. Ya, sebagaimana disebutkan di Al-Quran, gimana? Masalah takum fi safar, qalu lam nakun minal musallin. Yaitu untuk orang kafir, tapi ditanya apa yang menyebabkan dia masuk neraka safar, dia tidak sholat. Ya, menunjukkan dia diwajibkan tapi tidak diterima, dan dosanya itu selalu bertambah setiap harinya. Paham? Iya, dia jadi kalau nggak ngerjakan dia berdosa, tapi kalau dikerjakan dia nggak bakal diterima sebelum masuk Islam. Paham? Itu dia. Hah? Dapat dosa. Kalau dikerjakan dapat dosa juga karena nggak diterima. Nah, itulah dia orang kafir, makanya harus masuk Islam. Dan balik, ya, berarti dia udah mimpi basah, udah balik di atas 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun nggak diwajibkan. Belum mimpi basah dari 7 tahun. Kalau udah mimpi basah, Belum mimpi basah dari 7 tahun. kalau di atas 10 tahun itu baru diwajibkan sholat tanpa mimpi basah. Tapi kalau di bawah atau sudah 7 tahun itu pokoknya dipatokannya mimpi basah. Tapi kalau udah 10 tahun dianggap udah mimpi basah. Paham? Itu dia. Contoh perempuan ada yang haid umurnya berapa? 11. Kelas berapa SD itu? SD, 65. Ya, ya. Sempat ada. Ya berarti di atas 10 tahun kan? Ya. Cewek. Laki-laki pun nggak ada yang 7 tahun ya. 7 tahun itu kelas 2 SD, berarti belum balik gitu. Ya. Biasanya kelas 6 ya. Laki-laki biasanya SMP, enggak SMP. SMP laki-laki. Yang cepat itu perempuan, ya. Cepat karena lingkungannya. Kalau dulu lama, dulu itu di atas 10 tahun, maksudnya SMP semua kan. Ini udah SD udah haid. Kenapa? Karena pergaulannya masih kecil, udah nonton TikTok, udah apa. Jadi hormonnya itu bertambah, hormon prianya udah ya diganggu-ganggu cowok. Jadi hormonnya tambah, jadi dia cepat haid. Ya, itu dia. Wagairu apa? Dan jika diwajibkan untuk yang tidak haid, berarti kalau perempuan haid dia tidak diwajibkan sholat. Ya, akan tapi kalau perempuan haid dia tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan untuk mengkodok. Ya, mengganti. Tapi kalau puasa dia harus mengganti. Begitu juga nifas, nufasa itu jamak nifas. Ya, nifas itu apa? Sudah kita bahas ini di bab taharah ini. Yaitu orang perempuan yang keluar darah setelah melahirkan, setelah persalinan. Wa yu'mar biha as-sabi iza balagha sab'a sinin. Jadi anak yang di atas 7 tahun tapi dia belum balik, belum basah, maka diperintahkan, ya. Kalau udah 7 tahun pokoknya anak itu diperintahkan sholat. Tapi dia cuma diperintahkan aja, kalau nggak sholat nggak apa-apa karena dia belum balik. Dan kalau udah 10 tahun harus diperintahkan, kalau nggak mau dipukul. Ya, 10 tahun. Batas akhirnya ada. Batas akhir yang dipukul gitu. Nggak ada lah, karena udah tua lah, harus wajib semua. Ya makin ke atas ya makin wajib lah. Nggak ada lagi orang tua, misalkan udah tua renta itu nggak sholat, ya. Kalau nggak puasa ada orang tua renta, karena puasa kan ini bisa memicu sakit. Tapi kalau sholat kan gampang, tinggal dia kalau nggak bisa duduk tinggal dia sholat tidur dan seterusnya, ya. Jadi 7 tahun diperintah, ya, kalau nggak mau nggak apa. Tapi kalau udah 10 tahun diperintah, kalau nggak mau dipukul karena udah wajib. Dan ini adalah Yufi al-qalam anis salasah, ya. Pena itu maksudnya pena malaikat, raqib dan atid itu diangkat. Jadi tidak ditulis dan diangkat dari 3 hal, ya. Maksudnya nggak ditulis, orang nggak mengamalkan nggak ditulis dosa. Itu 3 hal. Yaitu apa? Yang pertama, ani sobi hatta yahtarima, dari kecil sampai dia balik.
Kalau udah balik baru dicatat, ya nggak diangkat lagi. Anil majnuni hatta yafiqah, ya. Orang gila ya diangkat penanya. Tapi kalau misalnya udah nggak gila lagi baru dicatat dia berdosa. Jadi orang gila itu dia kalau melakukan ibadah yang nggak berdosa. Ya. Kalau orang gila mukul orang gimana? Ya dia itu tidak berdosa karena nggak ada akal, tapi dia harus dilarang oleh orang-orang sekitarnya. Paham? Kalau misalkan dia bunuh-bunuh orang, dia harus diikat, dipenjara dan seterusnya. Hah? Iya, mau dia gila dari akhir atau gila dari besar, tapi bedanya apa? Kok gila dari akhir berarti dari akhirnya dia nggak berdosa. Tapi kalau gila, berarti sebelum dia gila itu dicatat, setelah gila dia nggak dicatat lagi. Ya. Tergantung, kalau misalkan dia gilanya pas sudah besar, berarti yang dihitung sebelum dia gila itu. Kalau banyak dosanya, berarti dia masuk neraka dulu. Ya. Tapi kalau misalkan gilanya dari lahir, maka dia, kalau dia anak orang Islam dia langsung masuk surga. Tapi kalau anak orang kafir, dia nanti suruh milih antara surga dan neraka. Ya, tidak langsung masuk neraka. Hah? Enggak lah, enggak. Udah di akhirat dia bisa milih. Begitu juga sama kayak anak kecil, anak-anak orang Kristen kecil tapi langsung mati. Nah itu nanti dia suruh milih antara surga dan neraka. Iya. Dan yang ketiga apa? Anin naimi hatta yastaiqidu, dari orang tidur. Jadi kalau dia belum tidur nggak dicatat. Tapi kalau udah tidur ya nggak dicatat. Kalau dia ninggalin sholat, ya nggak dicatat sampai dia bangun baru dia harus sholat. Kalau dia tetap ninggalin sholat pas dia bangun maka dicatat dosa. Paham? Walaupun dia lewat waktunya. Iya. Misalkan orang kebablasan sholat subuh sampai masuk waktu zuhur, berarti pas bangun dia harus sholat subuh dulu baru sholat zuhur. Karena ketiduran. Kecuali kalau dia nggak tidur habis itu sengaja ninggalin, maka ini dosa. Paham? Apa-apa? Operasi berarti dia setelah operasinya. Karena operasi kan pingsan kan. Nah ini termasuk dia nggak berakal. Enggak lah, soalnya pas dia bangun. Enggak, maksudnya posisinya. Iya, kalau posisinya pasti kalau nggak bisa duduk tidur. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muru awladakum bisalati sab'i wajribuhum 'alaiha li asli wa fariqu bainahum fil madaji." Ya. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat selama ketika sudah melebihi 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau setelah melebihi 10 tahun. Dan anak maksudnya di sini anak yang berbeda kelamin, perempuan laki-laki. Kalau misalkan orang punya anak perempuan laki-laki itu harus dipisah setelah 10 tahun. Karena mereka pasti udah balik. Jadi kalau sebelum tahun ya nggak apa-apa, mereka sekamar. Nanti kalau udah ini kalau perempuan laki-laki ya, tapi kalau laki-laki sama laki-laki ya nggak apa-apa sekamar. Oh, kami besar. Iya, sampai 10 tahun itu harus dipisah. Kalau kami besar masih di kamar kakaknya. Iya, kalau 1 tahun si kamar kakaknya nggak boleh. Dosa buat bapaknya dan dosa buat anaknya kalau udah tahu. Ya. Kenapa? Karena itu pasti karena dia udah balik ya, jadi dia mikirnya dewasa, jadi pasti dia mikir apa suatu yang ke arah ke sana, bahkan ke kakaknya sendiri atau ke adiknya sendiri. Ya, apalagi kalau misalkan adiknya udah balik juga. Kalau satu aja yang balik nggak apa-apa, tapi kalau dua-duanya udah balik, maka dua harus dipisah. Karena bisa aja dia mikirnya enggak ke kakaknya sendiri lagi tidur. Ya tidur dia kan kayak mana itu posisinya gitu. Ya. Iya, memang awalnya nggak ada, tapi nanti lama-lama kok sering dia akan datang. Ya. Termasuk orang kalau misalkan di asrama, tinggalnya di asrama, ya laki-laki sama laki-laki sering pakai kolor doang atau pakai celana pendek nggak pakai baju. Ya lama-lama pertama biasa lama-lama nanti dia jadi homo dan seterusnya. Ya itu nggak boleh. Ya. Makanya kebanyakan tentara yang mandi-mandi sama kan kebanyakan homo. Kan tentara biasanya kalau mandi sama-sama kan? Iya. Tapi banyak juga yang terjangkit LGBT, ya bahaya.
Lihat di sini pembahasan ke selanjutnya, syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat sah salat. Ada 9. Syaratnya itu yang pertama Islam. Jadi harus Islam. Maksudnya nggak sah orang yang sholat ketika dia masih beragama kafir. Halaman 50. Ya, jadi amalnya nggak dicatat dan batal. Itu kalau dia kafir. Yang kedua, ya, berakal. Maka orang gila itu nggak sah walaupun dia sholat. Orang gila nggak sah walaupun dia sholat. Yang ketiga, balik. Jadi kalau anak sebelum balik boleh nggak sholat? Boleh, tapi pahalanya itu untuk dia dan untuk orang tuanya. Ya, bukan karena itu hanya pembelajaran saja. Jadi pahalanya itu ke orang tuanya. Tapi setelah dia balik, maka pahalanya untuk dia. Kalau dia nggak lakukan, dosanya juga untuk dia. Kalau orang tuanya udah ngasih tahu, maka dosanya untuk dia. Tapi kalau orang yang nggak ngasih tahu, orang tuanya nggak nyuruh dia, udah 10 tahun, maka dosanya ke orang tuanya juga. Ya. Hah? Kalau udah balik, tergantung. Kalau orang tuanya udah ngajarin dia sholat tapi dia nggak mau, maka dosanya untuk dia aja. Tapi kalau misalkan orang tuanya, nggak ngasih tahu, dibiarin aja anaknya udah 10 tahun, dibiarin aja sampai besar, maka dosanya untuk orang tuanya dan untuk dia. Jadi kalau pacaran sudah balik sih? Hah? Ya kasih tahu dan sekalian dulu lah. Ya. Ya pasti kayak gitu. Kalau termasuk ngasih tahu aja, ya maka dia termasuk dosa. Apa? Kalau pacaran kan kita balik pacaran. Maksudnya masih di tanggungan gua, ada ngasih tahu orang tua. Tergantung, kalau orang tuanya ngasih tahu nggak boleh pacaran, maka dosanya untuk dia aja. Karena kalau dia masih, kalau orang yang nggak ngasih tahu, jadi dia nggak ada diajarin sama orang tuanya, jadi dosanya untuk orang tuanya dan untuk dia. Tapi kalau orangnya udah ngasih tahu, dia tetap berdegil, ya, dan terus Rokok. Itu makanya dia dosanya untuk dia saja. Jadi rokok. Yusuf juga. Makanya diharuskan kalau udah 10 tahun itu apa, dipukul. Kalau nggak mau sholat, pukulnya jangan kepala ditampar, enggak, ya di badannya aja, ya. Ya. Yang keempat, syaratnya adalah taharah, ya, yaitu bersuci, ya, karena semua orang punya hadas. Bersuci dari 2 hadas, yaitu apa? Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu kentut, ya, kencing, BAB, ya. Adapun hadas besar itu dia apa? Jima dan mengeluarkan mani. Kalau mani ini apa? Mimpi basah, ya. Jima itu berhubungan suami istri, maka dia hadas besar. Kalau hadas besar dia harus mandi wajib. Kalau hadas kecil dia mandi. Kalau hadas kecil dia wudu, nggak mandi, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yubaru salata ahadikum la yubarullahu salata bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa taharah, ya. Tapi kalau orang belum batal, ya maka dia nggak perlu wudhu lagi, ya. Kalau dia wudhu berarti wudhunya sunnah, ya. Kalau belum batal, kalau udah batal maka dia wajib. Yang kelima, dukhulul waktu li shalatil muaqqatah, ya, muaqqat. Waktu untuk ibadah dekat. Masuknya waktu untuk sholat muaqqat. Sholat muaqqat ini sholat yang
ditetapkan dengan waktu seperti sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat mutlak, ya, sholat yang tidak terikat dengan waktu, maka dia boleh kapan saja. Jadi kalau yang sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur nggak sah, ya. Sholat duha ada waktunya, ya, waktunya setelah matahari lumayan tinggi, ya. Sholat duha berarti dari jam 8-an sampai ya sekitar segitu, ya. Itu muafatnya tergantung 10-11 ya. Yang penting tidak mendekati zuhur, ya, tidak mendekati zuhur. Nah, jadi kalau orang sholat sebelum masuk waktu subuh, maka dia nggak diterima sholatnya. Harus ngulang lagi. Kalau udah masuk waktu, maka dia harus ngulang lagi. Misalkan dia lagi sholat, dia udah mulai sholat sebelum azan, ya. Rupanya pas dia rakaat terakhir baru azan, maka dia harus ngulang dari awal. Paham? Iya. Nggak, karena dia udah tahu. Ya. Begitu juga udah selesai sholat, rupanya pas mau pergi azan, nah baru dia, maka dia ulang lagi sholatnya. Kadang ada azan yang sebelum waktunya kan, kan, ya maksudnya berarti muazzinnya salah, ya, ngantuk dia ngantuk, ya kita harus masa jam 10 azan, dia harus dilihat jam dulu ya. Sama seperti misalkan anak kecil belum balik, dia udah haji, ya, haji bersama orang tuanya, maka dia kalau udah balik itu baru dia tetap diwajibkan haji. Paham? Anak kecil sebelum balik dia udah haji, dia dapat pahala, tapi kalau udah balik dia tetap wajib haji. Sebelum dapat pahala, tapi kewajibannya nggak gugur, ya. Ulang lagi, tetap diwajibkan, ya, itu dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat bagi orang mukmin itu tercatat waktu-waktunya. Yang keenam, syarat yang keenam, menutup aurat. ya, sitrul aurah. Mal qudrati bi syai'in la yasiful basarah. Menutup aurat, ya. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Ya. Dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan, ya semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi nggak apa-apa segini saja. Pusatnya aurat. Mana pakai segini lah, jajan, ya. Nah. Apalagi kalau pakai main bola kan biasanya segini kan, maka pakai kaos kaki yang sampai atas, ya. Kalau enggak pakai celana yang di bawah lutut. Yang di bawah lutut kan ada. Aurat. Nanti dia sliding kebuka sampai sini, kan? Nah, maka ini nggak boleh. Tetap lututnya termasuk aurat, ya. Boleh, harus lebih dari lutut, ya. Ketat nggak boleh. Ngapain kita ketat olahraga? Nggak boleh, kenapa? Pokoknya tetap nggak ada alasan. Yang penting dari pusat sampai lutut. Kalau misalkan dia nggak pakai baju nggak apa-apa, yang penting ininya ditutup dari pusat sampai lutut, ya. Dan di aurat ini nggak boleh ketat. Jadi orang pakai celana tapi pantatnya kebentuk dan seterusnya, maka ini dia tidak menutup aurat. Ya. Tapi dia harus, nah misalkan dia pakai celana ketat tapi ditutupin pakai jubah, maka itu sudah dianggap menutup aurat, ya.
sampai yang penting dia tidak terkena, tidak terlihat kulitnya, ya, kulit auratnya. Tapi salat itu tidak dimakruhkan buka baju, ya, bolehnya pakai selendang seperti orang ihram itu udah minimal, ya, minimal orang ihram, ya, itu selendang aja kan. Tapi auratnya tertutup. Transparan berarti nggak boleh transparan yang auratnya. Oh nggak, tetap aja nggak menutup aurat, ya. Seperti kok perempuan dia transparan bajunya, maka ini tidak menutup aurat. Nah, ini adalah firman Allah, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kalau mau sholat ambillah perhiasan kalian, maksudnya baju kalian, ya. Termasuk peci, ya peci, tapi walaupun dia tidak wajib, tapi dia sunnah ketika mau sholat, ya, bukan sunnah setiap saat. Jadi kalau nggak pakai peci juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau belajar ini kan ngikutin kepala sekolah, ya berarti kalau harus pakai peci ya pakai peci, kalau nggak ya enggak. Tapi kalau sholat itu disunahkan, tidak diwajibkan. Laik baru sholat haid illa bi khimar. Orang yang sudah haid, jika dia sholat tidak akan diterima kecuali dengan khimar. Khimar ini maksudnya jilbab, ya. Khimar ini jilbab. Auratul rajul al-baligh, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaita fi sawbi wahid, fa in kana wasi'an faltahif bihi, wa in kana dayiqan fattazir." Ya, jika cuma punya satu sarung aja, ya, maka kalau dia bisa menutupi pundak, maka pakai sampai pundak. Tapi kalau cuma nggak cukup, ya, maka pakai seperti pakai sarung saja. Jadi menutupi pusat dan lutut sampai lutut. Ya. Tapi nggak pakai baju itu makruh, ya, makruh. Minimal yang nggak makruh itu pakai bahunya, salah satu bahunya ketutup, ya, kayak orang ihram. Nggak apa-apa. Apa? Ya berarti tetap nggak menutup aurat. Ya, menutup aurat dia harus bagaimana keadaan sholatnya itu harus tetap tertutupi. Tapi kalau misalkan pas duduk dia tuh angkat kebuka, itu berarti belum menutup aurat, nggak boleh, batal. Karena syaratnya hilang, yaitu tidak menutup aurat. Bagaimana kalau bajunya bolong-bolong, celananya bolong-bolong? Kalau bolongnya besar, kalau bolongnya cuma bolong-bolong kecil itu nggak apa-apa. Tapi kalau bolongnya besar, maka itu membatalkan sholatnya. Walaupun nggak di tempat aurat, yang di tempat aurat, kalau nggak di tempat aurat nggak apa-apa, ya. Dan Rasulullah melarang sholat dan di pundaknya tidak ada kain. Maksudnya salah satunya harus ada kain, ya. Ya, jika dia tidak ada baju atau ihram. Tapi kalau ada baju maka sebaiknya menutup aurat, pakai baju biasa. Pakai leggong boleh nggak? Sholat pakai ini singlet ya gitu. boleh, enggak aurat. Ya boleh, tapi nggak ada adabnya. Ya, mau ketemu presiden, apa? Tembus? Enggak. Singlet yang ini, yang orang biasa banyak keluar itu, yang nggak tembus pandang, yang baju ketiak. Nah itu kan biasanya laki-laki pakai itu juga kan. Ya, nah itu kan nggak apa-apa, tapi nggak ada adabnya. Ya, dia ketemu presiden nggak berani kayak gitu. Kok menghadap Allah dia begitu, maka ini tidak ada adab. Paham? Berdosa tapi bukan dari sisi menutup auratnya, dari sisi tidak ada adabnya. Dosa tetap. Tapi kalau dia memang ada baju maka nggak apa-apa, nggak dosa, karena dia darurat. Ya. Hah? Hah? Ada. Sholat sunnah
sebelum ada itu malah ditekankan ya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu bukan salat rakaat subuh. Salat rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Itu yang paling afdal daripada salat rawatib yang lainnya. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini tidak ada. Karena waktu sebelum maghrib ini waktu yang termasuk waktu yang diharamkan sebelum masuk waktu ya diharamkan sholat. Nah, adapun rawatib maghrib maka tidak ada, ya, adanya setelah maghrib. Sebelum maghrib ada, sebelum maghrib nggak ada. Itu bisa saja sholat mutlak dan sholat tahiyatul masjid. Ya, tapi kan kalau sholat rawatib itu sebelum subuh, sebelum zuhur. Sebelum zuhur ini 4 rakaat. Setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib dan setelah isya. Ya. Adapun sholat sebelumnya boleh, tapi kan dia niatnya bisa sholat mutlak, bisa sholat tahiyatul masjid. Ya. Sholat biasa. Sebab saya sholat aja. Apa? Bentar. Sebelum isya ada. Tidak ada sebelum maghrib. Dan perempuan itu semuanya aurat kecuali telapak tangan, pergelangan tangan ini dan muka. Bukan aurat, kecuali kan. Nah, jadi cadar itu sebenarnya sunnah ya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau kaki itu aurat. Sama kaki aurat. Ya. Yang ketujuh, ijtinabu an-najasa fil badan wa saub wa baq'ah. Ya, maksudnya menghindari najis. Ya, dia udah suci nih, dia udah wudhu, tapi kalau misalkan di bajunya ada najis atau di sendalnya atau di badannya, maka ini tidak sah sholatnya. Ya, kalau ada di sendalnya najis maka dia sholatnya nggak boleh pakai sendal. Ya, kalau zaman Nabi ya boleh pakai sendal. Kalau di sini kan nggak boleh naik sendal. Ya, itu dia. Atau dia habis nginjak atau bajunya kena kencing, ya, maka orang kok kencing, ya misalkan apalagi kok kencing berdiri, maka dia harus diangkat atau buka celana ya kalau di WC. Kalau misalkan nggak diangkat pasti dia mercik, ya mercik kena celana dan tidak sah sholatnya, nggak diterima. Ya. Apalagi kalau dia kencingnya cuma buka resleting, ya, cuma buka resleting. Nanti setelah kencing pas ditutup ada yang keluar lagi, ya kan? Nah itu nggak sah sholatnya. Ya. Maka caranya gimana? Baik diganti celana atau ganti celana dalam atau dicuci, disiram ya. Misalkan sendalnya kena tetesan, maka harus disiram. Nggak bisa, kasih air itu namanya memercikan itu nggak boleh karena najisnya najis mutawasito bukan najis mukhaffafah. Ya, jadi harus disiram ya, nggak harus pakai sabun. Mencuci itu disiram, yang penting dia mengalirkan air, bukan dipercik atau dilap-lap pakai air saja. Jadi harus basah belakang depan belakang. Nah, itu dia. Mau nggak mau ya basah. Adanya adalah wasiat bakal fatahir. Ya, bakal fatahir dan pakaian membersihkan. Begitu juga tidak boleh ada baju yang terkena darah haid untuk perempuan atau darah nifas. Ya, jika dia sudah selesai haid maka bajunya juga harus suci dari haid. Kalau darah awal kan ada luka baru kena. Nggak apa-apa.
Karena darah ini tidak najis jika sedikit. Tapi kalau banyak maka itu najis, ya. Dan para sahabat, ada sahabat Ansor yang pada saat perang dia sholat, habis itu dipanah oleh orang musyrik, terkena 3 panahan dan bercucuran darah, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Berarti menurutnya ini masih sedikit. Tapi kalau udah kayak orang bocor kepala dari itu kan, itu berarti harus batal itu, ya. Ya. Enggak batal. Yang ke-8, kita masuk yang ke-8, istiqbalul kiblah. Memaknai istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu udah pasti Zat. Yang salat-salat tiba-tiba Menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu ada 2 pendapat, ya. Kita jelaskan dulu. Maksudnya menghadap kiblat itu ada 2 pendapat. Ada yang ulama yang mengatakan menghadap kiblat adalah menghadap arah kiblat. Misalkan ini Ka'bah, menghadap arah Ka'bah. Nah, arah Ka'bah mana? Arah Ka'bah kan ini kan. Jadi kalau Indonesia di sini, maka dia harus menghadap arah Ka'bah saja. Mau dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ini tetap arah Ka'bah. Paham? Maka inilah pendapat yang roji yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali dan Maliki. Adapun mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah harus zat Ka'bah, bukan arah Ka'bah tapi ainul Ka'bah, zat Ka'bahnya. Berarti harus ke sini. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid Muhammadiyah, ya maka bangunannya kemana, sajarahnya kemana, ya, agak bengkok, paham? Nah, karena mereka salah bangun mungkin, ya. Habis itu sajarahnya diukur lagi, berarti bukan, karena mereka zat Ka'bahnya harus lurus, pokoknya harus lurus ke dia sholat, paham? Itu. Hah? Ya berarti pakai kompas dan seterusnya, pakai apalah. Iya, makanya maksudnya menghadap kiblat itu hanya yang penting searah dengan Ka'bah, ya. Tapi kalau misalkan mazhab Syafi'i, ya maka dia harus zat Ka'bah, dan yang rajih adalah arah Ka'bah, tidak harus zat Ka'bahnya. Ya. Maka ada orang kalau sholat mereng kan dan seterusnya. Tapi ta'ala alam itu tidak syarat, syaratnya adalah arah Ka'bahnya. Ya, kita ngambil yang roji. Roji itu yang paling mendekati dalil, ya. Ya, kalau Indonesia ya pasti dominannya apa? Syafi'i. Kalau Arab Saudi dominannya Hambali. Ya, tapi kalau kita udah tahu yang mana yang betul dari dalil, maka harus ngikutin itu, ya. Tidak harus kepada satu mazhab. Itulah dia yang betul, ya. Yang ke-9, niat. Niat ini adalah syarat sah sholat. Karena semua ibadah ini terbagi 2. Ada ibadah yang perlu niat, ada yang nggak perlu niat. Niat itu harus dilapaskan apa enggak? Enggak. Dalam hati aja, ya. Kita ngangkat celana mau wudu itu udah niat. Kopinya di dalam sholat itu udah niat. Iya. Dan itu ada ibadah itu bagi 2, ada ibadah yang masuk akal dan tidak masuk akal. Contohnya ibadah yang tidak masuk akal apa? Sholat, terus puasa, apalagi zakat, kemudian haji, kemudian puasa, kemudian apalagi banyak, ya. Itu semua ibadah itu dia tidak masuk akal. Misalkan sholat, kenapa harus ruku, nggak berdiri aja, itu kan nggak masuk akal kan. Nah, maka ini ibadah yang harus pakai niat. Puasa, kenapa harus dari maghrib, kenapa harus sampai maghrib, nggak sampai jam 12. Nah, itu semuanya tidak masuk akal. Kita harus bersandar kepada dalil, maka itu semuanya harus pakai niat. Ada ibadah yang masuk akal, contohnya
cebok, ya, istinja dan istijmar, ya. Itu ibadah tapi tidak perlu niat. Misalkan melalui orang yang berkelahi atau menolong orang nyebrang jalan, itu semua ibadah tapi tidak perlu kita harus niat dulu. Nah, enggak. Itu karena masuk akal, ada manfaatnya di situ. Maksudnya kenapa begini ke begini itu masuk akal. Kurban itu enggak. Kenapa harus setelah sholat, enggak sebelum sholat, kan itu waktunya beda. Motongnya ya kenapa harus ayamnya itu nggak masuk akal. Ya maksudnya bukan dari situ, jadi harus semua sisinya. Ya, kurban kenapa harus selesai sholat Idul Adha, nggak sebelumnya saja, kan biar lebih cepat, harusnya lebih enak kan, gitu. Sama kayak puasa. Sedekah itu dia tidak masuk akal, tapi kalau zakat tidak masuk akal karena waktunya. Kalau zakat fitrah harus malam hari raya kan, atau zakat mal harus selesai nisab, itu kan nggak masuk akal semuanya. Tapi kalau zakat yang itu kan sekedar membantu, itu ghairu ma'kulah, jadi nggak perlu niat, dia udah dihitung. Paham ya? Ya, paham sampai sini? Kita istirahat dulu 10 menit ya. Setelah itu nanti kita lanjut sedikit.
Dan kami mencapai kata-kata di sana semua. Baru waktu masih agak tahu baru dari itu. Lari. Gimana sih siapa? Enggak, itu mau tahu gas atau enggak masih rencana. Abang ibu sendiri tidak mau beli dulu. Ada mau sendiri tidak mau beli. Enggak bilang. Abangnya bawa apa? Sepeda. Lagi mari bawa dua. Bawa dua saja. Pertama, bina Salah.
Ya, kita mulai. Hah? Ya, sebentar lagi. Kubu yang sebelah aku Jakarta, Aceh. Ada juga banyak. Kalau itu kan tak bagus lah. Kalau sembarangan dia ada 5. Saya pause tadi. Kenapa? Ini kan ngajar lagi kita. Ya, lihat di sini. Rukun adalah suatu dalam ibadah yang nggak akan sah ibadah kecuali dengan rukun tersebut. Sama seperti syarat. Syarat ini rukunnya tidak akan bisa. Ibadah ini tidak akan sah kecuali ada syaratnya. Begitu juga rukun tidak akan sah ibadah ini kecuali ada rukunnya. Apa bedanya syarat dengan rukun? Ya. Kalau syarat berada di luar ibadah itu, kalau rukun berada di dalam ibadah itu. Contohnya syarat sah sholat, berwudu, azan, masuk waktu, itu semua di luar sholat. Akan tapi rukunnya itu berada di dalam, seperti berdiri dan seterusnya, takbiratul ihram dan seterusnya. Suatu hal di dalam ibadah yang harus dengannya, maksudnya ibadah harus dan rukun ibadah ini ada 14. Rukun ibadah ini ada 14. Yang mana rukun ini kalau tidak dikerjakan atau dilewati dia sholatnya tidak sah. Rukun jika tidak dilakukan maka sholatnya batal, tidak sah, harus diulang. Pertama 5 tahun berteman. Ya. Kita lihat di sini. Rukun di dalam sholat ini jika ditinggalkan maka hal ini akan membatalkan sholat. Jadi rukun jika tidak dikerjakan maka sholatnya tidak akan sah, baik dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka dia harus mengulang sholatnya. Paham? Ya. Jika tidak sengaja. Berbeda kalau kurang maka dia harus tinggal nambah. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan dia lupa takbiratul ihram, ya, maka dia tidak sah, harus mengulang lagi dari awal. Ya. Kalau nambah rakaat dia tinggal nambah saja, karena itu kan di akhir, ya. Dia ini meninggalkan rukun, ya, tapi karena dia secara keseluruhan dan dia tinggal disambung, nah makanya itu nggak apa-apa kalau tinggal disambung. Tapi kalau udah lupa takbiratul ihram kan nggak mungkin, kan, nggak bisa diganti itu kecuali diulang semuanya. Yang pertama apa? Berdiri. Ya, rukunnya yang pertama berdiri. Ini dia bagi orang yang bisa berdiri maka semuanya harus berdiri sholatnya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan begitu juga Rasulullah ketika mempraktikkan sholat harus berdiri. Maka orang kalau sholatnya duduk itu tidak sah, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh duduk.
Sholat wajib nggak boleh. Tapi kalau ada halangan gitu, Ya itu beda. Kalau ada halangan wajib, sunnah juga boleh duduk. Kalau sunnah walaupun nggak ada halangan, nggak ada darurat, dia boleh duduk. Ya. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh kecuali ada madaratnya seperti nggak bisa berdiri dan seterusnya. Contohnya kalau sholat di kereta api, misalkan kereta apinya ini dari subuh sampai maghrib nggak berhenti. Karena kereta api ini nggak bisa berhenti seperti bus kan, bus itu berhenti di terminal atau di pom bensin. Kalau misalkan kereta api dia nggak berhenti, di situ ada WC-nya, di situ ada restorannya, nggak berhenti. Jadi kalau perjalanan panjang dari sebelum subuh sampai maghrib, maka dia mau nggak bisa menjamak, karena kan nggak bisa jamak subuh dan tidak bisa jamak maghrib juga kan. Jadi dia mau nggak mau harus sholat di kereta api dan sholatnya harus berdiri. Ya, tapi berdirinya itu sesuai kemampuannya, nggak usah sholatnya di tengah jalan. Ya, tengah jalan itu enggak, di bangkunya, dan dia harus berdiri. Bagaimana rukuknya kan nggak cukup, apalagi sujud. Nah maka sujudnya dan rukuknya itu sesuai pakai isyarat saja. Ya, kayak orang sholat duduk kan, kalau duduk kan rukuknya nggak sampai rukuk, sujudnya juga. Tapi dia bedanya dia harus berdiri. Kenapa? Karena dia masih bisa berdiri. Tapi rukuknya itu sesuai keadaannya. Jadi rukuknya gimana, sujudnya lebih nunduk lagi. Bagaimana kalau goyang-goyang? Goyang-goyang maka pegangan, ya, nggak bisa dijadikan duduk. Apa? Boleh kalau sakit. Kalau sudah nggak boleh tempat tidur. Karena nggak sakit, itu untuk orang sakit yang tempat tidur. Kalau soal tempat tidur itu nggak sah karena harus di lantai. Kalau di kursi boleh kalau nggak bisa berdiri. Kalau soal sunnah boleh di kursi, boleh di lantai, di kendaraan pun boleh. Enggak. Karena tempat tidur itu tempat tidur, bukan buat sholat. Beda sama kursi. Kursi dia memang buat duduk, ya, duduk bisa buat sholat. Kecuali dia nggak bisa bergerak sakitnya kan, berarti dia di tempat tidur nggak apa-apa. Yang kedua, tadi berdiri. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang gimana? Teguh, takbiratul ihram yang gimana? Takbiratul ihram. Apa bedanya sama takbir selanjutnya? Yang pertama. Adapun sedangnya itu namanya takbiratul intiqal, ya. Takbiratul intiqal itu yang kedua, ketiga, keempat. Adapun takbiratul ihram itu yang paling pertama, pembuka sholat. Maka pembuka sholat itu adalah takbiratul ihram. Kalau orang sholat dia langsung kayak gini, ya, tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya nggak sah, harus diulang. Misalkan ada orang imamnya, jamaahnya udah ruku, nah dia baru selesai wudhu, dia langsung lari, langsung ruku, maka ini nggak sah sholatnya. Ya, jadi yang betul apa, harus takbir dulu baru ruku. Tapi kalau langsung ruku, maka dia tidak sah, karena belum takbiratul ihram itu rukun. Karena sholat ini pembukanya adalah takbir, penutupnya apa?
salam. Yang ketiga, qiraatul Fatihah Baca surah Al-Fatihah. di setiap rakaat. Maka ini adalah rukun. Orang yang nggak baca Fatihah setiap rakaatnya, maka dia nggak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salatnya jika dia tidak baca kitab atau Al-Fatihah. Apa? Sholat berjamaah kalau sholat dia yang sir, ya contohnya yang sir dulu. Kalau dia zuhur asar, maka makmumnya juga harus baca ya, baca Al-Fatihah dan sholat pendek. Tapi kalau misalkan sholat yang jahar seperti subuh, isya, maghrib, maka dia tetap harus baca Al-Fatihah tapi tidak harus baca surat pendek. Kalau Al-Fatihah tetap, tapi surat pendek enggak. Kalau nggak baca, berdosa. Tapi denger aja dah, denger nyimak baca imamnya gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Al-Fatihah harus, kalau surat-surat setelahnya itu nggak apa-apa. Kalau untuk makmum, ya. Baca surat pendek enggak? Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi berdosa. Dia bukan rukun tapi wajib. Dia nggak sah, dia sah sholatnya tapi berdosa. Harus sujud sahwi. Iya, mau dia sujud sahwi kan bukan buat lupa aja. Kalau dia meninggalkan kewajiban, dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Tapi kalau dia nggak sujud sahwi, itu lebih banyak. Ya. Kemudian yang keempat, tadi baca Al-Fatihah udah. Kemudian ruku di setiap rakaat. Ruku ini rukun ya. Kalau dia nggak ruku, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya. Ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya, rukulah dan sujudlah. Kemudian yang kelima dan yang keenam, berdiri dari ruku dan i'tidal. I'tidal itu apa? Berdiri setelah ruku, itu namanya i'tidal. Ustaz baca Al-Fatihahnya setelah imamnya selesai Al-Fatihah pas sebelum pas baca sama-sama. Pas baca. Pas baca aja. Oh, ikut juga nih. Ya, pas baca. Karena Al-Fatihah semua hafal gampang ya. Beda sama surat-surat, apalagi kalau dia baca surat kita nggak hafal kan, maka kita dengerin saja kalau makmum. Kecuali kalau dia rakaat ketiga ya, atau ketiga kan, atau ke 3-4 kalau sholat isya, maka harus baca ayat pendeknya. Kalau dia wajib ya. Wajib kan? Nggak sih, berapa pendek? Sholat pendek. Iya. Hah? Itu kalau sholat setiap rakaatnya harus baca dan itu wajib. Tapi kalau kita berimam, kita jadi makmum, maka kalau imamnya jahar rakaat 1, 2, maka kita dengerin aja. Kalau 3-4 tetap harus karena dia sir, ya nggak bersuara lagi. Ya, surat pendek. Kalau Al-Fatihahnya udah rukun, tetap nggak bisa ditinggalin. Mau dia berimam, kita juga tetap harus baca Al-Fatihah. Mana ada imam baca Al-Fatihah aja. Cuma baca Al-Fatihah dia. Kita harus baca surat pendek. Ya, kalau beda lagi kalau dia ada ruku. Nah, kalau dia ada ruku, sebisanya aja walaupun nggak habis tetap ikutin. Ya.
Apa? Baca surat pendek wajib. Memang di sini nggak disebutkan, ada persisihan di dalam fikih ya. Memang ada yang mengatakan itu kalau udah baca Al-Fatihah maka surat pendek nggak lagi ya. Ada yang mengatakan Al-Fatihah ini beda lagi, Al-Fatihah surat pendek ya. Jadi harus dua-dua dibaca. Tapi kita mengambil pendapat bahwasanya itu tetap wajib. Kenapa? Karena berhati-hati ya, berhati-hati bisa saja ya kalau kita mengambil itu nanti terjatuh kepada keharuman. Itu dia maksudnya. Dan yang mengatakan itu tidak wajib itu adalah Imam Abu Hanifah ya. Jadi mazhabnya mazhab Hanafiyah. Mengatakan itu tidak wajib. Ya. Ya, benar. Pakai bajunya. Pakai nggak? Angkat. Iya. Oke. Ini anak menyampaikan ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pengumuman vaksin. Insya Allah kalian vaksinnya Rabu. Dan siapa yang sudah mendaftar vaksin? Nah, ini. Kalau udah daftar, daftar di bukan udah vaksin ya. Tapi yang mendaftar di BOM kan ada kan? Ada siapa? Ada. Oke, apa ada? Pak, Amir. Yang mana? Mendaftar di BOM dulu. Siapa yang mau ikut vaksin? Oh, ada belum? Daftar. Sudah ada daftar. Daftar di mana? Akan ada vaksin enggak? Sudah vaksin? Oh, berarti tinggal lagi. Yang udah vaksin enggak? Tapi belum. Bulan ya, langsung vaksin ya. Enggak, yang daftar. Laki daftar. Iya. Cepat ada nggak? Ada. Berarti kelas 11 nggak ya? Belum tahu. Siapa yang mana satu? Hakim sendiri. Yang lain nggak? Ini? Ada bawa ini. Bawa ya. Jelas. Kamu vaksin apa enggak? Tahu. Teman baru tahu. Nanti kalau yang udah di sini ada kejadian ini lihat berarti kan deh. Dan gua silakan lihat nanti isi bagian A-nya. Di sini itu sesuai dengan ada nick yang di kakak. Tahu kakak? Kartu keluarga. Dah. Nanti setelah itu fotokopikan kartu keluarganya hacker di sini. Cek. Paham? Pada saat vaksin bawa ini, di hari Rabu nanti bawa baru bisa vaksin. Kalau Rabu ini mah tidak bisa vaksin. Vaksinnya nanti sekolah. Di sini vaksinnya di sekolah. Di rumah. Oke? Paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak daftar vaksin? Udah habis waktunya.
Ya, ada yang ditanyakan? Siapa yang nggak daftar vaksin? Saya ada vaksin, Sir. Ah, udah. Pegal paling. Kalau divaksin kiri berarti setengah ini pegal. Makanya mau kayak balik terus. Ya, gimana kita lanjut? Udah habis waktunya ya? Ya, tanya-tanya aja. Kita cukupkan dulu sampai sini. Hah? Haji dia waktunya ditentukan haji itu. Iya ditentukan haji. Harus bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah. Bisa, tapi dia digabung dengan haji. Dikira umrah dan haji. Iya. Tapi nanti ada yang ditambah dari amalannya ada yang ditambah. Amalan tambahan dari haji. Nanti kita bahas bab haji. Nggak boleh itu berarti nggak menahan, berarti dia nggak sabar. Itu satu. Yang kedua itu termasuk zina tangan itu. Jangan pakai tangan. Nggak boleh. Dan juga zina pikiran, tahap apa yang dipikirin? Ya, siap-siap pulang, tapi tunggu dulu sampai 15. Tunggu dulu, belum.